Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Pada video kali ini akan dibahas mengenai prosedur uji kromatografi lapis tipis atau KLT pada Simplicia, ekstrak dan fraksi tumbuhan. Namun sebelum saya membahas mengenai prosedur uji tersebut, terlebih dahulu saya ingin mereview kembali mengenai bagian-bagian atau komponen pada plat KLT yang umum digunakan untuk analisis fitokimia sampel tumbuhan di laboratorium. Nah, gambar ini merupakan plat KLT yang telah dipotong-potong menjadi beberapa jenis ukurannya sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan kita lakukan. Suatu plat KLT itu memiliki bagian penyokong. Bagian penyokong ini bisa terbuat dari aluminium, kaca maupun plastik. Nah, pemilihan bagian penyokong ini nantinya disesuaikan dengan analisis yang akan kita lakukan. Apabila nantinya dalam proses analisis melibatkan pemanasan ataupun penyemprotan plat ya dengan beberapa reaksi penampak noda misalnya, maka saya menyarankan hendaknya menggunakan plat KLT yang berbahan support atau bagian penyokongnya terbuat dari aluminium ataupun kaca ya, dan tidak disarankan menggunakan plat KLT dengan support yang terbuat dari plastik, dikarenakan sifat plastik yang tidak terlalu tahan dengan pemanasan ya, dan juga dapat atau mudah rusak dengan beberapa reaksi tertentu. Nah, untuk bahan yang terbuat dari kaca juga mempunyai beberapa kelemahan ya. Salah satunya pada saat proses distribusi plat tadi ya. Jadi pada saat proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain, maka akan mudah mengalami kerusakan, pecah dan lain sebagainya. Namun ini juga bisa diakali tentunya melalui packing yang baik ya. Nah, selain bagian penyokong ataupun support ya yang terdapat pada plat KLT ya, pada plat KLT juga terdapat suatu lapisan tipis dari Vasidium ya. Vasidium ini jenisnya juga beragam, ada yang terbuat dari silika gel ya, kemudian ada yang terbuat dari aluminium, dan juga ada yang terbuat dari selulosa dan lain sebagainya. Pada video kali ini pembahasan kita lebih terfokus kepada plat KLT yang supportnya terbuat dari aluminium dan Vasidiumnya terbuat dari silika gel. Nah, ini merupakan jenis plat KLT yang biasa digunakan di laboratorium untuk analisis fitokimia ya. Ini adalah contoh boxnya atau kemasannya. Nah, melalui data yang ada di kemasan ini kita bisa mengetahui jenis Vasidium dan juga jenis ataupun bahan penyokong atau support pada plat KLT tersebut. Sebagai contoh, di sini tertulis TLC silika gel ya F254. Itu artinya plat KLT ini Vasidiumnya terbuat dari silika gel ya. Kemudian F254 adalah kode bahwa Vasidium silika gel tersebut telah dicampur dengan suatu indikator fluorescence atau suatu senyawa yang dapat berpendar atau berfluoresensi di bawah lampu UV ya, misalkan di bawah lampu UV 254. Nah, kemudian di sini tertulis 25 aluminium sheets ya, berarti kemasan ini terdapat 25 potong ya, terdiri dari 25 potong plat KLT dengan ukuran 20 x 20 cm dan bahan penyokongnya atau supportnya terbuat dari aluminium. Nah, selain dari plat KLT ya, dalam melakukan analisis KLT atau uji KLT kita juga membutuhkan eluen atau fase gerak. Eluen atau fase gerak ini merupakan pelarut-pelarut organik yang biasa dipakai di laboratorium, misalkan N-heksana yang bersifat nonpolar, kemudian pelarut-pelarut atau eluen yang bersifat semipolar seperti etil asetat ya, kloroform dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa pelarut
alkohol yang juga digunakan seperti etanol dan metanol ya. Nah, eluen ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal ya. Artinya misalkan eluennya adalah etil asetat 100% atau kloroform 100%, namun bisa juga dalam bentuk campuran 2 atau lebih eluen ya. Misalkan kombinasi atau campuran antara N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan misalkan 7:3 dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan tentang eluen atau fase gerak ini sangat dibutuhkan dalam analisis KLT, terutama pengetahuan mengenai urutan pelarut yang sesuai dengan efek elusinya yang disebut juga dengan deret eluotropik. Dalam hal ini kekuatan elusi pelarut akan bertambah ya apabila pelarut semakin polar. Dengan kata lain ya berarti pelarut yang bersifat non polar itu memiliki kekuatan elusi yang rendah. Nah, jika diurutkan kekuatan elusi pelarut dimulai dari kekuatan yang paling rendah itu ada N-heksana ya yang paling rendah. Kemudian di pertengahan itu ada benzena, kloroform, dietil eter dan etil asetat ya. Kemudian pelarut-pelarut atau eluen dengan kekuatan elusi yang tinggi itu seperti etanol, metanol dan air ya. Nah, pemahaman tentang kekuatan elusi ini sangat penting dalam analisis KLT ya, karena kekuatan elusi ini menggambarkan kemampuan suatu pelarut atau eluen untuk dapat membawa bercak atau noda tadi merambat naik pada permukaan plat KLT ya. Semakin besar kekuatan elusinya, semakin tinggi kekuatan elusinya ya, maka artinya eluen atau pelarut tadi dapat lebih cepat ya mengangkat atau membawa noda tadi merambat naik ke atas, maka nanti akan dihasilkan nilai RF yang besar ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai RF. Namun untuk eluen-eluen yang memiliki kekuatan elusi yang kecil itu berarti eluen tadi hanya mampu membawa noda tadi sedikit saja naik ke atas ya, maka nanti pada hasil KLT-nya akan dihasilkan nilai RF yang rendah. Nah, dengan demikian apabila nanti dalam suatu hasil uji KLT kita mendapatkan hasil nilai RF yang terlalu kecil ya, misalkan nodanya atau bercaknya hanya dapat naik sedikit saja, misalkan RF-nya adalah 0,1, maka untuk meningkatkan nilai RF dari bercak atau noda tadi ya, atau untuk meningkatkan jarak tempuh dari bercak atau noda tadi ya, Anda dapat meningkatkan kepolaran eluen ya. Nah, sebaliknya jika Anda mendapatkan hasil bercak atau noda tadi memiliki nilai RF yang terlalu besar ya, misalkan hampir mendekati batas akhir eluen, maka Anda bisa turunkan RF-nya ya, atau turunkan tinggi bercaknya atau jaraknya dengan cara menurunkan kepolaran eluen yang berikut adalah prinsip pemisahan komponen campuran ya, pada saat kita melakukan analisis kromatografi lapis tipis ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, misalkan jika kita menggunakan plat KLT dengan pasedium berupa silika gel ya, secara struktur silika gel ini bersifat polar ya, dikarenakan pada silika gel banyak terdapat gugus hidroksi ya yang bersifat polar. Nah, sehingga hal tersebut membuat silika gel dapat berinteraksi dengan komponen-komponen senyawa yang memiliki polaritas ya. Jadi jika dalam suatu analisis sampel mengandung komponen-komponen yang bersifat polar ya, maka komponen-komponen yang bersifat polar tersebut dapat berinteraksi dengan kuat ya dengan gugus-gugus hidroksi yang terdapat pada silika gel. Nah, interaksi yang terjadi antara komponen sampel tadi dengan gugus hidroksi yang ada pada silika gel ini dapat terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen atau jenis interaksi lainnya ya, seperti interaksi van der Waals atau interaksi dipol-dipol. Nah, pemisahan antara komponen-komponen pada campuran tadi bergantung pada interaksi antara masing-masing komponen tadi dengan eluen atau fase gerak dan juga dengan silika gel ya sebagai fase diam.
Semakin polar komponen dari suatu analit atau sampel ya, maka akan semakin kuat ikatan hidrogen antara molekul analit tersebut dengan silika sebagai fase diam. Maka komponen tersebut akan tertahan lebih lama pada lapisan silika. Akibatnya jarak tempuh dari komponen tersebut akan semakin pendek ya. Dengan kata lain, eluen hanya mampu membawa sampel tadi dengan jarak yang lebih pendek ya, sehingga nanti akan kita peroleh nilai RF yang lebih kecil. Nah, untuk memahami prinsip pemisahan pada komponen campuran tersebut ya, Anda dapat melihat animasi berikut ya. Misalnya saya ingin melakukan pemisahan campuran sampel yang mengandung senyawa fenol dan juga senyawa toluen ya. Kita tahu bahwa pada fenol terdapat gugus hidroksi ya, sedangkan pada toluen itu tidak terdapat gugus hidroksi. Artinya fenol bersifat lebih polar ya dibandingkan dengan toluen. Maka nanti ketika dilakukan elusi ya terhadap plat KLT yang telah ditotolkan oleh campuran fenol dan toluen tadi ya, ketika eluen nanti naik ke atas merambat ya dengan gaya kapiler, melalui gaya kapiler ya pada permukaan plat, maka eluen tadi akan membawa toluen lebih cepat dibandingkan dengan fenol. Nah, kita bisa lihat animasinya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat bahwa senyawa toluen akan merambat atau bergerak lebih cepat ya, terelusi lebih cepat oleh eluen tadi dibandingkan dengan senyawa fenol. Nah, hal ini dikarenakan senyawa fenol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan lapisan tipis silika gel yang terdapat pada permukaan plat KLT ya sebagai fase diam. Jadi antara atom O dari fenol ini dengan atom H dari silika ini ya, itu dapat terbentuk ikatan hidrogen, yang mana ini dapat membuat senyawa fenol menjadi terhambat ya, proses elusinya menjadi terhambat atau dapat tertahan lebih kuat oleh fase diam sehingga terelusi lebih lambat. Nah, maka nanti ketika proses KLT selesai kita akan dapatkan hasil seperti ini ya. Ada dua noda, artinya campuran tadi mengandung dua komponen ya. Yang pertama adalah fenol dan yang kedua ini adalah toluen ya. Kenapa kita dapat simpulkan noda yang di bawah ini adalah fenol ya? Karena tadi noda ini hanya mampu jalan merambat lebih pendek ya, jarak rambatnya lebih pendek dibandingkan noda ini ya. Kenapa? Karena pada fenol ya sifatnya lebih polar ya, kemudian dia dapat membentuk ikatan atau interaksinya lebih kuat dengan fase diam sehingga tertahan lebih kuat fase diam sehingga terelusi lebih lambat. Dengan kata lain, noda yang di atas ini bersifat kurang polar ya, dalam hal ini adalah senyawa toluen, dan noda yang di bawah itu bersifat lebih polar ya, dalam hal ini adalah senyawa fenol. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai prosedur uji kromatografi lapis tipis pada ekstrak ya. Sebelum kita membahas mengenai prosedurnya, kita akan membahas dulu beberapa peralatan ya, dan bahan juga alat pelindung diri yang mungkin dibutuhkan dalam menjalankan prosedur analisis KLT tersebut ya. Beberapa peralatan utama yang dibutuhkan antara lain chamber atau wadah untuk proses elusi yang dilengkapi dengan tutup. Bentuk chamber bisa jadi seperti ini ya. Nah, jika lab Anda tidak menyediakan chamber atau wadah khusus untuk proses elusi, Anda bisa gunakan gelas beker ya sebagai penggantinya, namun dicari nanti tutupnya ya. Kemudian untuk alat selanjutnya adalah pipa kapiler ya, bentuknya seperti ini. Kemudian vial ya. Nah, pipa kapiler di sini untuk menotolkan larutan uji nanti pada plat KLT, sedangkan vial nanti digunakan untuk membuat atau menyiapkan larutan uji ya. Apabila larutan uji berupa ekstrak kental misalkan, maka sebelum dilakukan uji KLT terhadap ekstrak tersebut, Anda harus melarutkan sebagian kecil ekstrak kental tersebut di dalam vial baru ya. Kemudian diencerkan larutannya ya, hingga didapatkan konsentrasi yang pas yang nantinya akan ditotolkan di atas plat KLT.
Nah, kemudian ada pipet tetes ya. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil pelarut misalkan dari botol ya ke dalam gelas ukur. Nah, kemudian plat KLT ya, ini adalah alat utama yang kita butuhkan ya. Di sini yang akan kita gunakan adalah plat KLT dengan pasedium berupa silika gel ya. Nah, kemudian ada pensil dan penggaris ya. Pensil digunakan untuk membuat garis pada plat ya, kemudian juga untuk menandai atau melingkari noda hasil pengamatan dari uji KLT ya. Kemudian penggaris ini juga untuk membantu membuat garis tadi ya. Nah, selanjutnya yang penting juga ini adalah lampu UV ya, dan pinset ya. Pinset digunakan untuk memasukkan plat yang telah ditotolkan oleh sampel ke dalam chamber ya untuk dielusi, dan juga nanti digunakan untuk mengambil kembali plat itu atau mengeluarkan plat dari chamber ya setelah proses elusi selesai. Nah, lampu UV dibutuhkan untuk mengamati hasil uji KLT ya apabila noda tidak dapat dilihat dengan mata ya. Nah, maka biasanya kita amati di bawah penyinaran lampu UV ya. Nah, beberapa senyawa yang tidak berwarna atau tidak tampak oleh mata ya akan berpendar ya ketika disinari oleh lampu UV, sehingga akan nampak nodanya atau bercaknya. Nah, kemudian bahan yang dibutuhkan antara lain larutan sampel ya. Nah, kemudian ada kertas saring untuk membantu dalam proses penyeduhan. Nah, kemudian ada eluen atau pelarut ya, misalnya heksan atau etil asetat dan lain sebagainya. Nah, jika dibutuhkan juga kita perlu menyiapkan beberapa reaksi penampak noda ya untuk membantu dalam proses pengamatan hasil elusi plat kita tadi. Nah, kemudian untuk alat pelindung diri yang dibutuhkan antara lain adalah kacamata anti radiasi ya. Ini diperlukan karena kita menggunakan lampu UV biasanya dan juga menggunakan zat-zat yang berbahaya ya, jadi khawatir mata terkena radiasi sinar UV dan juga khawatir mata terkena zat-zat yang berbahaya, misalkan reaksi penampak noda ya, ada yang menggunakan asam sulfat dan lain sebagainya. Maka sebaiknya Anda gunakan kacamata ketika melakukan prosedur KLT ini. Kemudian glove ya, sarung tangan juga diperlukan karena tidak dapat dipungkiri ya, ketika Anda ingin mengamati plat KLT ya, hasil KLT tadi di bawah lampu UV ya, terkadang tidak sengaja tangan Anda keluar masuk di bawah lampu UV itu ya pada saat lampu UV sedang menyala ya. Maka sebaiknya Anda gunakan sarung tangan untuk melindungi kulit tangan Anda dari radiasi atau paparan sinar UV. Nah, kemudian juga sebaiknya menggunakan masker karena beberapa zat yang digunakan di dalam prosedur ini bersifat mudah menguap ya. Nah, maka hendaknya menggunakan masker. Nah, kemudian bagaimana penyiapan plat KLT ya? Penyiapan KLT dapat dilakukan mengikuti prosedur berikut. Pertama, apabila plat KLT Anda rasa lembab atau tidak disimpan dengan baiknya, sebaiknya sebelum digunakan untuk prosedur KLT terlebih dahulu dikeringkan di dalam oven ya. Tapi ini dilakukan jika diperlukan. Jika Anda memiliki penyimpanan plat KLT yang baik ya, terhindar dari kelembaban misalkan ya, maka tidak perlu dikeringkan terlebih dahulu dalam oven. Nah, namun untuk meyakinkan hal itu ya tak masalah jika Anda tetap mengeringkannya di dalam oven. Kenapa ini dikhawatirkan? Karena lapisan pasedium silika gel ini bersifat polar ya, dan sangat mudah menjerap molekul air ya atau uap air. Oleh sebab itu ketika penyimpanan tidak baik ya, maka dapat menyebabkan plat KLT tadi menjadi lembab ya, sehingga nanti akan mengganggu proses pemisahan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian plat KLT tadi dipotong ya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Misalkan jika ingin melakukan analisis dengan plat yang tingginya 10 cm kemudian lebarnya 2 atau 3 cm, Anda bisa lakukan pemotongan menggunakan cutter atau pisau silet ya, dibantu dengan penggaris 10 kali 2 cm misalnya. Nah, kemudian beri tanda garis start dan titik ya, atau garis kecil yang untuk tempat penotolan ya sampel
menggunakan pensil. Jadi di sini Anda bisa beri garis start ya, kemudian diberi tanda titik atau garis kecil untuk menandai tempat Anda ingin menotolkan sampel ya. Nah, untuk membuat garis bisa dibantu dengan penggaris ya, kemudian digaris dengan pensil. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada saat ingin menggaris dengan pensil tidak boleh menekan terlalu kuat ya, karena dikhawatirkan nanti pensil tekanan tersebut dapat merusak bagian tipis dari silika gel pada plat yang akan kita gunakan, karena lapisan tipis tersebut sifatnya rapuh ya. Ketika terbentur atau tersenggol, tergores ya, maka dapat menyebabkan lapisan silika gel tadi menjadi rusak ya. Nah, maka sebaiknya hati-hati dalam membuat garis tersebut, dan hendaknya juga pensil yang digunakan sebaiknya ujungnya tidak terlalu tajam ya, sehingga dapat menyebabkan terkelupasnya lapisan tipis pasedium, sehingga nanti akan berdampak kepada pemisahan yang tidak baik tentunya. Nah, kemudian begini ya, setelah digaris ya, ini garis startnya ya, kemudian di sini ada garis kecil ya, atau bisa juga ditandai dengan tanda titik ya untuk tempat menotolkan noda nantinya. Kemudian opsional, ini opsional ya, boleh dilakukan boleh tidak. Anda bisa juga memberi langsung batas akhir dari eluen tadi ya, jadi boleh diberikan langsung sebelum Anda melakukan proses elusi, namun bisa juga nanti di akhir elusi ya, di akhir proses elusi, misalkan ketika eluen sudah mencapai sini ya, kemudian Anda langsung angkat plat. Sebelum eluen kering Anda harus cepat tandai. Nanti kita akan peragakan bagaimana caranya. Nah, tahapan selanjutnya adalah penyiapan alat penotol ya. Beberapa instansi itu sudah menggunakan alat penotol yang berupa pipet ya, namun pipetnya sudah dimodifikasi atau shrink, bahkan ada yang menggunakan robot ya. Nah, ini beberapa contoh alat penotol berupa pipet ya atau shrink yang sudah dimodifikasi untuk melakukan penotolan pada uji KLT ya. Ini adalah salah satu contoh robot yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses penotolan sampel ya pada plat KLT. Nah, perlu diperhatikan pada saat menotol sampel sebaiknya diameter totolan noda tidak terlalu besar ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah proses pemisahan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan hasil KLT yang buruk. Misalnya diakibatkan noda tadi terendam oleh eluen ya. Jadi ketika noda Anda totolkan terlalu besar seperti ini ya, terlalu besar, maka ketika plat tadi dicelupkan ke dalam eluen ya, ke dalam chamber tadi ya, eluen yang ada dalam chamber, maka akan menyebabkan noda tadi sebagian akan terendam oleh eluen, dan sebaiknya ini dihindari ya, agar tidak mengganggu proses pemisahan. Nah, kemudian ketika Anda menotolkan terlalu besar ya, kemudian di sebelahnya juga ada noda lain ya, maka dapat mengakibatkan jarak antara satu noda dengan noda lainnya menjadi terlalu dekat ya. Berdempetnya antara noda satu dengan noda lain itu juga dapat mengganggu proses pemisahan ya. Jadi sebaiknya ada jarak yang cukup untuk memisahkan antara satu noda dengan noda lainnya ketika Anda melakukan uji KLT. Jadi hendaknya Anda menghindari ya proses yang seperti ini. Nah, kemudian jika di laboratorium Anda bekerja tidak tersedia peralatan khusus untuk menotol ya, tidak ada robot ya, tidak ada shearing, kemudian tidak ada pipet yang bentuknya seperti tadi ya, Anda dapat gunakan pipa kapiler ya. Nah, jika diameter pipa kapiler yang tersedia dirasa masih terlalu besar, artinya dapat diperkirakan bahwa pada saat menotol nanti nodanya akan masih terlihat lebih besar ya, maka Anda bisa lakukan modifikasi terhadap pipa kapiler tersebut ya, dengan mengikuti prosedur berikut. Panaskan bagian tengah pipa kapiler di atas nyala Bunsen ya. Jadi Anda pegang kedua ujung dari pipa kapiler tersebut di atas nyala Bunsen, bagian tengahnya dipanaskan ya, sambil diputar-putar agar panasnya merata. Kemudian ketika bagian tengah ini terlihat sudah mulai melunak, maka Anda tarik memanjang dengan kedua tangan dan kemudian biarkan dingin. Nah, setelah dingin Anda dapat mematahkan bagian yang ada di sini ya menjadi dua bagian ya, sehingga akan diperoleh pipa kapiler dengan bentuk seperti ini ya. Nah, jadi ujungnya menjadi lebih kecil diameternya, sehingga dapat menghindari tadi resiko noda yang terlalu besar ya pada saat penotolan. Nah, kemudian larutan uji dapat disiapkan dengan cara melarutkan sampel baik simplisnya, ekstrak maupun fraksi dengan pelarut yang sesuai.
Nah, misalkan jika Anda ingin melakukan uji KLT terhadap ekstrak kental metanol ya, maka sebagian kecil dari ekstrak metanol tadi Anda pindahkan ke dalam vial yang lainnya ya, kemudian dilarutkan dengan beberapa tetes atau beberapa mililiter pelarut yang sesuai, sehingga didapatkan larutan ekstrak metanol ya. Nanti larutan ini juga dapat diencerkan ya apabila terlalu pekat ya, sehingga didapatkan konsentrasi yang sesuai untuk ditotolkan pada plat KLT. Nah, dengan catatan apabila sampelnya merupakan simplicia ya, pada larutan simplicia jika masih terdapat bagian yang tidak terlarut, Anda dapat lakukan penyaringan ya. Nah, kemudian jika filtrat masih terlalu kental, maka dapat diencerkan dengan pelarut yang sesuai. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah penjenuhan chamber ya. Lapisi sebagian dinding chamber dengan lembaran kertas haring ya. Kemudian tuangkan fase gerak eluent ke dalam chamber dengan tinggi eluent sekitar 5-10 mm atau sekitar 0,5 sampai 1 cm. Nah, kemudian tutup bejana dan biarkan selama beberapa menit pada temperatur 20-25 derajat Celcius, atau bisa juga pada temperatur ruang ya, atau hingga seluruh kertas haring dibasahi eluent ya. Jadi dalam proses penyeduhan chamber ini, ketika Anda setelah menuangkan pelarut atau eluent ke dalam chamber, hendaknya Anda langsung menutup bejana atau chamber tersebut ya. Nah, kemudian ini adalah perbandingan hasil elusi tanpa dan dengan penyeduhan chamber ya. Kromatogram KLT ini merupakan hasil KLT dari senyawa spironolakton ya. Senyawa 1 merupakan spironolakton dan senyawa 2 merupakan furosemid ya. Kita lihat yang A itu dilakukan tanpa penjenuhan chamber ya. Kita dapat amati bahwa kromatogram yang dihasilkan tidak baik pemisahannya ya. Kemudian nodanya terlalu ke atas ya, mendekati garis batas akhir eluent. Sedangkan yang B ini dilakukan penjenuhan chamber, kita lihat pemisahannya sangat baik sekali ya, dan kromatogram yang dihasilkan juga sangat baik. Nah, inilah gambaran pentingnya kenapa harus dilakukan proses penjenuhan chamber sebelum dilakukan prosedur KLT. Nah, kemudian untuk prosedur penotolan larutan sampel ya, kita bisa menotolkan larutan sampel atau dalam hal ini adalah larutan ekstrak tadi yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan pipa kapiler ya. Caranya yaitu dengan cara menyelupkan bagian ujung pipa kapiler pada vial yang berisi larutan ekstrak ya. Kemudian totolkan ujung pipa kapiler tersebut pada plat KLT. Nah, dalam kasus ini Anda bisa memilih apakah pengujian KLT hanya dilakukan terhadap ekstrak saja atau juga menggunakan pembanding ya, atau senyawa standar ya. Nah, jika Anda ingin menggunakan senyawa pembanding ya, maka Anda bisa lakukan dua totolan ya. Ini totolan yang pertama adalah ekstrak misalkan, kemudian untuk yang pembandingnya Anda totolkan di sini ya. Nah, jika tidak tersedia pembanding di lab, maka tidak mengapa, Anda hanya menotolkan larutan ekstrak metanol saja ya. Tujuannya untuk melihat profil fitokimia ataupun profil KLT dari ekstrak tersebut. Nah, maka akan dihasilkan totolan seperti ini ya. Ini misalkan tadi adalah sampel ekstrak dan ini adalah senyawa pembandingnya. Nah, jika totolan noda kurang jelas ya, apabila totolan ini setelah kita amati di bawah lampu UV misalkan tidak terlihat dengan jelas atau hanya membayang saja nodanya, maka kita dapat melakukan penotolan ulang ya di titik yang sama ya. Jadi di sini kita totolkan lagi larutan ekstrak metanolnya, kemudian di sini kita totolkan lagi larutan pembandingnya. Nah, namun untuk volume dari larutan uji ya dan juga konsentrasi larutan uji atau pembanding ini, Anda dapat merujuk kepada literatur Farmakope Herbal Indonesia ya. Di situ sudah jelas ya, misalkan untuk pengujian dengan menggunakan pembanding senyawa pembanding misalkan senyawa quercetin ya, di situ sudah jelas
berapa volume yang harus ditotolkan ya, kemudian berapa larutan quercetin, konsentrasi larutan quercetin yang harus dibuat ya. Nah, setelah itu ya, biarkan totolan mengering. Jadi pelarutnya kita biarkan menguap. Nah, untuk pengeringan pelarut ini bisa juga dibantu dengan menggunakan hair dryer ya, jika di laboratorium tersedia hair dryer. Nah, hindari mengeringkan pelarut tadi dengan cara ditiup-tiup ataupun dikipas-kipas ya. Nah, kemudian setelah kering ya, maka setelah kering biasanya kalau sampel senyawa organik kebanyakan tidak tampak ya warnanya. Jadi ketika totolan tadi kering, maka akan seperti ini ya, menghilang ya, seakan-akan menghilang. Tapi noda yang ada di sini dan sini tadi dapat kita lihat atau kita amati di bawah lampu UV. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah elusi noda sampel pada plat KLT di dalam chamber ya. Jadi setelah plat ditotolkan dengan larutan uji yang ingin kita analisis, kemudian chamber juga sudah dijenuhi dengan uap eluen ya, yang tadi sudah kita masukkan ke dalam chamber. Maka tahapan berikutnya ini adalah elusi ya, elusi noda sampel pada plat tersebut ya, dengan menggunakan eluen yang ada di dalam chamber. Nah, tutup chamber kita buka ya, kemudian kita masukkan plat KLT yang tadi sudah ditotolkan ke dalam chamber dengan posisi setegak mungkin menggunakan pinset ya. Jadi tidak boleh menggunakan jari Anda ya, tapi gunakanlah pinset. Nah, pastikan noda yang telah ditotolkan tidak terendam oleh eluen ya. Jadi kita harus memastikan noda yang kita totolkan tadi ya tidak terendam oleh eluen yang ada di dalam chamber untuk menghindari hasil kromatogram yang jelek ya akibat hal tersebut. Nah, setelah itu tutup segera chamber, biarkan eluen naik merambat melalui plat KLT dan amati. Jadi setelah plat yang kita totolkan noda tadi kita masukkan ke dalam chamber ya, segera tutup, kemudian amati pergerakan atau arah rambatan eluen tadi ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ketika eluen mulai naik ya, belum terjadi pemisahan pada sampel ekstrak ini ya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk silika ya. Kemudian ini sampel yang ditotolkan. Kemudian nah, ketika eluen mulai naik lagi ya, maka mulai terjadi pemisahan ya. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa noda atau bercak yang ini interaksinya lebih kuat dengan basidium ya, sehingga dia elusinya berlangsung lebih lambat dibandingkan noda yang di atas ini ya. Noda yang ini tentunya interaksinya dengan basidium lebih lemah ya, sehingga dia lebih mudah terelusi oleh eluen yang merambat naik ke atas melalui gaya kapilaritas ya. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasinya ya. Ya, noda yang ini tertahan lebih lama oleh basidium ya. Artinya noda yang ini bersifat lebih polar ya dibandingkan dengan komponen yang ini. Nah, kemudian pelarut terus naik ke atas ya. Nah, di sini pemisahan bergantung pada interaksi antara komponen senyawa analit atau sampel dengan eluen atau fase gerak dan silika gel sebagai fase diam. Komponen yang bersifat lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam yang bersifat polar, sehingga akan tertahan lebih kuat oleh fase diam. Dalam hal ini noda tersebut akan terelusi lebih lambat, sehingga jarak tempuhnya akan lebih pendek dibandingkan noda yang interaksinya dengan fase diam lebih lemah. Ketika eluen telah mencapai batas akhir ya, seandainya tadi kita buat di sini garis batas akhir dari eluen, maka segera buka penutup chamber dan angkat plat KLT dengan pinset bersih dan kering ya. Jika batas akhir sebelumnya tidak ditandai juga tidak masalah ya. Kita bisa langsung mengangkat plat ya. Kemudian sebelum eluen tadi mengering ya, kita harus beri tanda batas akhir elusi dari eluen tadi. Misalkan di sini ya, kita beri tanda dengan pensil. Nah, ini gunanya nanti untuk perhitungan nilai RF ya. Nah, kemudian
Nah, setelah iluen mengering seperti ini ya. Nah, ini ilustrasi apabila senyawa atau komponen yang kita analisis ya merupakan zat warna ya, sehingga kita bisa lihat bagaimana pemisahannya secara langsung di dalam chamber. Jadi untuk pengamatan dan penandaan noda pada plat KLT ya, apabila komponen-komponen sampel yang telah terpisah tersebut merupakan zat-zat warna, maka kita dapat langsung menentukan nilai RF dari masing-masing komponen tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah jika komponen-komponen sampel yang telah terpisah tersebut tidak berwarna ya. Jadi pada saat elusi ya, itu tidak nampak nodanya ya. Begitu juga pada saat eluen telah mencapai batas akhir dan kita keluarkan platnya dari chamber, juga tidak terlihat apa-apa di sini ya. Maka noda pada plat KLT ya pada kasus ini kita dapat lihat dengan melakukan pengamatan di bawah lampu UV ya. Nah, selain itu juga dapat digunakan penyemprotan reaksi penampak noda untuk mengamati noda tersebut. Nah, dalam kasus ini kita contohkan bagaimana noda yang tidak terlihat ini kita amati di bawah lampu UV ya. Jadi plat KLT ya kita letakkan di sini ya, di bawah penyinaran lampu UV. Di sini ada lampu UV ya. Di sini ada tombol on off dan kemudian tombol untuk memilih panjang gelombang lampu UV yang akan kita gunakan, apakah panjang gelombang 254 ya, dan satu lagi adalah panjang gelombang 366. Jadi plat diletakkan di bawah lampu UV gini ya. Kemudian kita nyalakan lampu UV, kita atur misalkan di 254. Maka nah, jadi barulah noda tadi nampak atau muncul ya ketika disinari dengan lampu UV 254 ya, fluoresennya berwarna hijau nih. Kemudian kita tandai noda yang terlihat itu menggunakan pensil, kita lingkari. Nah, ini adalah noda dari pembandingnya tadi ya. Kemudian ini adalah noda yang dihasilkan oleh akibat pemisahan komponen-komponen ekstrak ya. Ada 3 noda kita lihat. Nah, kemudian untuk memastikan apakah tidak ada noda lain ya pada plat, kita cek juga di bawah lampu UV 366. Nah, kita amati tidak terlihat ya, tidak tampak adanya noda lain. Jadi dalam kasus ini kebetulan ya yang terlihat di bawah lampu UV 366 dan 254 itu nodanya sama ya. Nah, dalam beberapa kasus nanti Anda akan temukan bahwa ada beberapa noda yang tidak terlihat di lampu UV 254 namun terlihat di lampu UV 366, dan begitu juga sebaliknya ya, ada beberapa noda yang tidak terlihat di lampu UV 366 namun terlihat di lampu UV 254. Oleh sebab itu pengamatan perlu kita lakukan di bawah kedua lampu UV tersebut ya, apakah lampu UV 254 maupun 366. Nah, untuk penentuan nilai RF ya, Anda dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan nilai RF. RF atau retardation factor atau retention factor itu merupakan jarak yang ditempuh oleh komponen analit dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut ya. Jadi nanti kita harus mengukur menggunakan penggaris berapa sentimeter misalkan atau berapa milimeter jarak yang ditempuh oleh komponen analit dibagi dengan berapa milimeter misalkan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Jadi kalau satuannya milimeter dibagi dengan milimeter, nanti kalau sentimeter dibagi dengan sentimeter, sehingga RF itu kita dapatkan angka ya dan tidak memiliki satuan. Nah, misalkan tadi hasil KLT-nya setelah kita tandai seperti ini ya, kita dapat amati bahwa pada sampel ekstraknya terdapat 3 noda ya, noda pertama, noda 1, noda 2 dan noda 3. Kemudian salah satu dari noda yang terdapat pada ekstrak tersebut ya memiliki nilai RF atau jarak tempuh yang sama ya dengan noda yang ada pada pembanding ya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa pembanding tadi ya. Nah, begitu. Apakah misalkan kalau ekstrak tersebut adalah ekstrak cabai Jawa misalkan ya, buah cabai Jawa ya, maka ketika kita misalkan uji KLT, kita bandingkan dengan senyawa pembanding berupa piperin misalkan ya, kemudian ada salah satu noda pada ekstrak yang RF-nya sama ya, atau yang jarak tempuhnya sama dengan
jarak tempuh senyawa pembanding, maka dapat kita simpulkan bahwa pada ekstrak tersebut tergandung senyawa piperin ya. Kemudian pada ekstrak lain juga begitu ya. Apabila Anda melakukan uji KLT suatu ekstrak, misalkan ekstrak daun jambu biji, kemudian Anda bandingkan dengan pembanding misalkan quercetin ya, Anda temukan salah satu noda pada ekstrak tersebut memiliki nilai RF atau jarak tempuh yang sama dengan noda quercetin sebagai senyawa pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa pada ekstrak tersebut terkandung senyawa quercetin. Nah, inilah bagaimana cara menentukan apakah suatu ekstrak tadi mengandung senyawa tertentu atau tidak ya, menggunakan pembanding. Nah, pada kasus ini kita akan coba ilustrasikan bagaimana menghitung nilai RF dari ekstrak tersebut ya. Ini adalah noda 1, kemudian ini adalah noda 2 ya, kita kasih label. Kemudian ini adalah noda 3, dan ini adalah senyawa pembanding atau senyawa identitas ya. Nah, kemudian ini adalah garis tempat penurunan sampel ya. Di sini tadi kita totalkan larutan ekstrak metanol ya. Kemudian tadi di sini juga kita totalkan tempat kita menotolkan larutan senyawa pembanding atau senyawa identitas. Nah, kemudian ini adalah batas akhir elusi dari pelarut tadi ya. Nah, untuk menentukan nilai RF, maka Anda bisa mengukur dengan penggaris berapa jarak dari garis tempat penutulan sampel hingga ke noda 1 ya. Jadi kita ambil titik tengahnya ya pada noda 1 ini, kemudian diukur berapa jarak dari sini titik tengah ini ke garis tempat penutulan sampel atau garis start tadi ya. Nah, untuk noda 2 juga kita ukur berapa jaraknya dari sini ke sini ya. Nah, jadi berapa jarak dari sini ke sini. Kemudian untuk noda 3 ya, juga kita ukur berapa jarak dari sini ke garis start itu ya. Kemudian untuk senyawa identitas juga kita lakukan hal yang sama, kita ukur dari sini ke sini berapa. Kemudian juga untuk jarak yang ditempuh oleh pelarut ya, kita ukur dari garis start ke batas akhir elusi pelarut tadi ya, sampai mana. Nah, kemudian alangkah lebih baiknya kalau hasil pengukuran tadi kita tuliskan dalam bentuk tabel ya di buku kerja sebagai berikut ya. Sebagai contoh, sampel tumbuhan atau S ini dia ya. Pada sampel tumbuhan terdapat 3 noda, noda 1, noda 2, noda 3, maka kita tuliskan seperti ini. Noda 1, noda 2, dan noda 3. Kemudian kita tuliskan hasil pengukurannya tadi. Misalkan jarak dari sini ke noda 1 itu 1,6 cm. Kita tuliskan 1,6 cm pada tabel. Kemudian jarak dari garis ini ke noda 2 misalkan 2,2 cm, kita tuliskan pada tabel. Selanjutnya jarak dari noda 3 ke garis ini adalah 2,9 ya. Kita tuliskan di tabel, dan begitu juga dengan jarak dari noda senyawa identitas ke garis tempat penutulan sampel itu misalkan 2,2, maka kita catat ya. Nah, kemudian kita catat juga pelarut yang digunakan apa. Misalkan dalam kasus ini yang digunakan adalah campuran N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 ya. Nah, kemudian berapa jarak tempuh pelarut ya, kita hitung jarak tempuh pelarut berarti dari garis batas batas elusi akhir dari pelarut tadi diukur ya. Ternyata jaraknya adalah 4 cm. Nah, dengan demikian maka kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung nilai RF dari masing-masing komponen pada kromatografi lapis tipis tersebut ya. RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen alarit dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Maka dalam kasus ini RF dari noda 1 adalah 1,6 cm ya, jarak yang ditempuh oleh noda 1 atau analit ya, 1,6 cm dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut dibagi dengan 4 cm. 1,6 cm dibagi dengan 4 cm hasilnya adalah 0,4. Maka dengan cara yang sama kita dapatkan RF2 sebesar 0,55, kemudian RF3 sebesar 0,73, dan RF dari senyawa identitas atau senyawa pembanding yaitu sebesar 0,55. Nah, dari hasil perhitungan nilai RF ini kemudian kita bandingkan nilai RF dari masing-masing noda terhadap nilai RF dari senyawa identitas atau senyawa pembanding. Dari hasil tersebut dapat kita peroleh kesimpulan bahwa salah satu noda dari sampel tumbuhan atau ekstrak tadi ya, yaitu noda yang kedua, memiliki nilai RF yang sama dengan nilai RF
senyawa identitas ya. Dalam hal ini misalkan senyawa identitasnya adalah piperin ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa piperin ya. Nah, demikianlah untuk penentuan nilai RF pada hasil uji KLT yang telah kita lakukan tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan reaksi penampak noda ya pada uji KLT. Nah, ada beberapa reaksi yang umum digunakan, antara lain uap iodium ya. Kemudian ada juga asam sulfat pekat ya. Anda bisa baca di sini. Untuk reaksi yang khusus ya, diantaranya adalah reaksi Dagendorf ya. Ini misalkan untuk identifikasi atau untuk melihat noda dari senyawa-senyawa alkaloid ya. Nah, kemudian ada lagi aluminium klorida LP misalkan. Ini untuk melihat noda dari senyawa-senyawa flavonoid ya. Kemudian untuk senyawa-senyawa fenolik itu dapat digunakan FeCl3. Untuk senyawa terpenoid juga dapat digunakan reaksi vanilin asam sulfat, dan untuk senyawa steroid dapat digunakan reaksi LB. Adapun penggunaan cara-cara khusus ini juga dapat Anda baca nanti di buku Farmakope Herbal Indonesia ya. Di situ tertulis dengan jelas ya, mulai dari bagaimana pembuatan reaksi penampak nodanya hingga berapa konsentrasi dan berapa banyak yang dipakai atau digunakan ya untuk suatu analisis KLT ya. Nah, ini adalah contoh dari botol yang dapat kita gunakan ya, botol spray atau untuk yang digunakan untuk menyemprot plat KLT tadi dengan reaksi penampak noda ya. Kemudian bagaimana cara penyemprotan? Waldi menyarankan bahwa untuk penyemprotan itu sebaiknya dilakukan dengan jalur seperti ini ya. Jadi kita mulai dari sini ya, sini disemprot ke sini, zigzag begitu ya. Nah, kemudian naik ke atas ya. Nah, berakhir di sini. Nah, itu cara penyemprotan pada plat KLT yang direkomendasikan oleh Waldi ya. Nah, mungkin teknik lainnya juga Anda bisa baca ya. Ada yang dilakukan dengan dicelupkan ya. Jadi ada beberapa kasus plat KLT-nya jika kita ingin melihat nodanya yang menggunakan penampak noda, maka larutan penampak noda ditempatkan misalkan di sebuah beker gelas atau wadah kaca ya. Kemudian Anda celupkan plat KLT pada wadah yang berisi cairan atau larutan penampak noda tadi. Jadi banyak cara sebenarnya yang dapat digunakan untuk menggunakan larutan reaksi penampak noda tersebut ya. Nah, ini adalah contoh profil KLT dari Simplicia daun jambu biji ya, yang dapat Anda baca nanti di Farmakope Herbal Indonesia ya. Jadi S ini adalah sampel Simplicia daun jambu biji, kemudian P ini adalah senyawa identitas atau senyawa pembanding. Dalam hal ini senyawa pembandingnya adalah quercetin ya. Nah, senyawa pembandingnya adalah quercetin. Nah, noda ini diamati setelah dilakukan penyemprotan dengan aluminium klorida LP ya. LP ini adalah larutan reaksi yang dibuat dari 5% AlCl3 6H2O dalam etanol. Jadi untuk membuat reaksi aluminium klorida ini Anda bisa baca di buku Farmakope Herbal Indonesia ya. Anda melarutkan sebanyak 5 gram misalkan AlCl3 6H2O dalam 100 ml etanol ya, sehingga diperoleh larutan 5% AlCl3 6H2O dalam etanol. Nah, berdasarkan uji KLT ini dapat kita amati bahwa salah satu noda yang ada pada Simplicia daun jambu biji ya, itu memiliki jarak rambat ya, atau jarak tempuh noda yang sama ya, atau memiliki nilai RF yang sama ya dengan senyawa identitas atau senyawa pembanding yang digunakan. Dalam hal ini adalah quercetin. Dengan demikian dapat kita amati, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada daun jambu biji tadi terkandung senyawa quercetin. Nah, ini gambaran bagaimana nilai RF dari noda 1, noda 2, noda 3 dan sampai noda 5 ya. Kita lihat noda 4 itu RF-nya 0,7 ya, sama dengan nilai RF dari senyawa pembanding yang digunakan. Nah, yang perlu Anda perhatikan ya dalam penggunaan reaksi penampak noda, Anda harus hati-hati ya dalam menggunakannya
Anda harus disarankan ya menggunakan APD seperti masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan ya. Karena kebanyakan senyawa-senyawa atau proyeksi-proyeksi penampak noda ini merupakan senyawa-senyawa yang berbahaya apabila tersentuh atau terhirup ya. Sehingga untuk menghindari bahaya tersebut, Anda perlu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya. Jadi ketika misalkan Anda disuruh celupkan ya plat KLT di dalam reaksi, maka jangan seperti ilustrasi begini ya, seolah-olah Anda ingin mencelupkannya seperti ingin berenang ya. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan ya, kemudian jangan sampai terpercik ke mata ya, dan jangan sampai terhirup. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan proyeksi penampak noda. Oke, demikianlah pembahasan mengenai uji KLT pada Simplicia, ekstrak dan fraksi sampel tumbuhan. Jangan lupa klik like dan berikan komentar Anda pada kolom komentar kami, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya.